Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya. Semoga keselamatan, keberkahan, dan kesehatan senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebelum kita memulai pelajaran, saya akan memeriksa kehadiran dulu. Adakah di antara kalian yang tidak hadir pada pembelajaran siang hari ini? Tidak ada. Nihil ya. Selanjutnya silakan kalian menyiapkan perlengkapan belajar kalian, ballpoint, pensil, tulis, buku pelajaran. Sebelum kita akan memulai kegiatan, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada kalian, di jenjang sebelumnya atau di kelas sebelumnya atau pada materi sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari yang namanya jenis-jenis teks. Ada teks apa saja yang sudah pernah kalian pelajari? Ya, sekarang teks eksposisi tentang apa itu teks eksposisi? Menjelaskan informasi kepada pembaca. Bagus. Teks apa lagi? Ya. Teks prosedur tentang apa isinya? Tata cara pembuatan sesuatu. Boleh. Teks apa lagi? Ya. Teks laporan hasil observasi tentang apa itu? Menjelaskan tentang fenomena alam, pembaca sosial. Teks laporan hasil observasi tentang? Menjelaskan pasal 1 mengenai apa yang sumber informasi. Iya, tentang hasil pengamatan ya, teks laporan hasil observasi. Masih adakah teks yang lain selain itu? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, apakah teks eksplanasi itu? Ada yang tahu atau adakah yang sudah membaca materinya? Ya, teksnya. Menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam maupun fenomena-fenomena sosial. Ada jawaban yang lain mungkin. Contoh fenomena alam itu apa kira-kira? Ya. Gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir. Gunung meletus, tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor. Ya, betul. Itu contoh fenomena alam. Kalau contoh fenomena sosial, ya silakan. Betul. Kenakalan remaja, terus Tragedi Kanjuruhan. tragedi Kanjuruhan yang sebelumnya sempat viral juga ke negara-negara lain itu ya. Terus apa lagi? Di tempat sehari-hari mungkin yang sering dijumpai di pasar atau di masyarakat, kemiskinan. Ya betul. Jadi itulah contoh-contoh fenomena alam dan fenomena sosial yang akan kita pelajari dari teks eksplanasi. Lalu kira-kira manfaatnya apa sih kita mempelajari tentang teks eksplanasi yang berhubungan dengan fenomena alam dan fenomena sosial itu? Iya, kan? Manfaatnya apa sih? Mengetahui proses terjadinya suatu peristiwa. Boleh, betul. Ada lagi?
Selain itu, peristiwa apa? Sosial dan alam. Kemudian dengan mempelajari teks eksplanasi, kita akan mampu memberikan informasi kepada orang lain, kepada masyarakat mengenai fenomena-fenomena gejala-gejala alam, sehingga orang lain atau masyarakat bisa mengetahui runtutan peristiwa atau proses terjadinya fenomena-fenomena tersebut. Manfaat yang lainnya yaitu kita bisa membuat atau menulis teks eksplanasi secara bagus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang disempurnakan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian akan memahami struktur teks eksplanasi. Yang kedua, kalian akan memahami bentuk-bentuk kebahasaan dalam teks eksplanasi. Dan yang ketiga, kalian nanti akan praktik menyusun sebuah teks eksplanasi. Selanjutnya, saya akan menayangkan sebuah video tentang teks eksplanasi. Nanti kalian menyimak baik-baik video tersebut. Hujan-hujan makan sekoteng, lebih enak pakai roti. Penontonku yang cantik dan ganteng, kelas bahasa Indonesia udah dimulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar pelajar Indonesia? Tetap semangat belajar dari rumah aja ya. Kali ini kita bersama-sama dengan Bu Nailul akan belajar tentang struktur dari teks eksplanasi. Setiap teks memiliki struktur di dalamnya. Teks eksplanasi memiliki 3 bagian struktur. Apa saja jalannya? Yang pertama adalah pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum itu? Bagian pernyataan umum merupakan bagian paling awal dalam teks eksplanasi. Biasanya terletak di paragraf pertama. Pada bagian pernyataan umum mengidentifikasi sesuatu yang akan dijelaskan. Nah, pada bagian ini berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Bagian yang kedua atau struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Setelah penulis menuliskan gambaran umum suatu aspek atau peristiwa, pada bagian ini penulis menjelaskan, memberikan detail-detail informasi dari pernyataan umum atau beberapa kalimat penjelas dari pernyataan umum. Nah, pada bagian deretan penjelas berisi rincian atas kejadian yang relevan dengan bagian sebelumnya. Pada bagian ini dijelaskan hubungan sebab akibat dan peristiwa secara kronologi. Nah, pada deretan penjelas, tulisan menjawab tentang mengapa dan bagaimana. Pada bagian ini menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Struktur yang terakhir adalah penutup atau interpretasi. Nah, pada bagian ini berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, ini biasanya berupa kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Anak-anak, struktur teks eksplanasi
3. Yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau interpretasi. Sampai sini cukup paham ya? Selanjutnya, kita akan mengetahui kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada apa saja di dalamnya? Yang pertama adalah teks eksplanasi menggunakan istilah-istilah ilmiah. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Dan yang keempat, menggunakan kata benda. Penjelasan-penjelasan tentang hal ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, dari hasil pengamatan kalian terhadap video ini, ada informasi atau ilmu apa yang kalian dapatkan? Oh ya, silakan. Tentang struktur teks eksplanasi, itu ada berapa strukturnya? Apa saja? Pernyataan umum, Satu, penjelas, ya. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Ya, betul. Bagian pernyataan umum berisi apa? Ya, silakan. Motivasi. Pernyataan umum berisi tentang gambaran umum suatu peristiwa atau kejadian. Dan penjelas menjelaskan tentang pernyataan umum yang sudah terjadi tadi lebih dijelaskan secara detail, di mana ada kronologi, terus ada sebab akibat dan pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan tentang komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang telah dipaparkan sebelumnya. Berisi kesimpulan tentang pernyataan umum dan deretan penjelasan tadi. Iya, betul sekali. Ada pendapat lain tadi? Kalau mau menyampaikan, silakan. Sama? Iya. Jadi secara umum struktur teks eksplanasi ada 3 bagian, yaitu pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, dan yang terakhir bagian kesimpulan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang ciri kebahasaan teks eksplanasi. Kalian simak dengan baik ya. Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks eksplanasi. Kalian pasti tahu bahwa tayangan-tayangan di bawah ini merupakan fenomena-fenomena yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi. Fenomena-fenomena tersebut dapat membuat rangkaian peristiwa maupun hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, ciri kebahasaan teks eksplanasi pasti berkaitan erat dengan rangkaian peristiwa maupun hubungan sebab akibat. Apa sajakah ciri kebahasaan teks eksplanasi? Yang pertama ada konjungsi kausalitas, yang kedua ada verba kausatif, yang ketiga ada konjungsi temporal, dan yang keempat ada istilah atau sering disebut sebagai istilah teknis. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan kata kunci yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Berdasarkan letaknya, konjungsi kausalitas dibedakan menjadi 2. Yang pertama, konjungsi intra-kalimat, dan yang kedua, konjungsi antar-kalimat. Konjungsi intra-kalimat merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan klausa yang ada di dalam satu kalimat. Contohnya, kalimat sebab, akibat dari, sehingga, dan maka. Konjungsi antar-kalimat merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, akibatnya. Oleh karena itu, dengan demikian, jadi, dampaknya, hasilnya, dan lain-lain. Contoh penggunaan konjungsi kausalitas dalam teks eksplorasi adalah sebagai berikut. Proses terjadinya banjir secara non-alamiah karena ulah manusia dimulai dari tindakan membuang sampah sembarangan, sehingga menyebabkan aliran air tersumbat. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat harus tertib membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan atau ke area sungai yang justru dapat menimbulkan banjir dan sebagainya. Kembali kepada manusia sendiri. Verba kausatif. Verba kausatif merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab
tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh COVID itu. Akan tetapi fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya. Mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, mereka melakukan protes dan mengajukan sejumlah tuntutan. Perbedaan verba kausatif dan konsumsi kausalitas. Verba kausatif biasanya menjadi predikat dalam kalimat. Contohnya, gempa ini menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal. Gempa ini adalah subjek, menyebabkan adalah predikat, lebih dari 1.000 orang meninggal adalah objek. Stigma negatif menimbulkan berbagai permasalahan. Stigma negatif subjek menimbulkan predikat, berbagai permasalahan adalah objek. Konsumsi kausalitas digunakan untuk menghubungkan klausa dalam satu kalimat maupun menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contoh, yang pertama, gempa beton terjadi karena lapisan batu menjadi batu. Kalimat ini memiliki dua klausa. Yang pertama adalah gempa beton terjadi. Klausa kedua, lapisan batu menjadi batu. Kedua klausa tersebut menunjukkan oleh konjungsi penyebab yaitu karena. Pada contoh kedua, terdapat dua kalimat. Kalimat pertama, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu lebat. Kemudian, kalimat yang kedua, akibat yang begitu lebat sangat luar biasa. Kedua kalimat tersebut dihubungkan oleh konjungsi oleh karena itu. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang digunakan untuk menyatakan urutan waktu atau urutan peristiwa. Contohnya, mula-mula, setelah itu, kemudian, berikutnya, sebelum, sesudah, lalu, dan akhirnya. Penggunaan konjungsi temporal dalam teks eksklamasi dapat dilihat pada contoh paragraf berikut. Proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan itu kemudian menyebabkan dasar laut naik dan dinamakan sebagai gempa bumi. Nah, dari sinilah keseimbangan air terganggu. Akhirnya menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Kemudian dan akhirnya adalah konjungsi temporal. Istilah teknis. Apakah istilah teknis itu? Istilah atau sering disebut istilah teknis pada dasarnya sama dengan kata. Kemudian kata ini merupakan kata khusus untuk ilmu tertentu. Contoh penggunaan istilah teknis dalam teks eksklamasi dapat dilihat pada paragraf berikut. Di dalam perut bumi ada lapisan magma yang disebut batu magma. Magma adalah batuan berbentuk cair yang terdiri dari lautan silika yang bersuhu tinggi. Suhu ini bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas di dalam perut bumi tersebut akan membuat tekanan udara menjadi sangat besar. Jika tekanan udara di perut bumi sudah sangat besar, maka isi dari perut bumi akan keluar. Keluarnya magma dan letusan gunung berapi menjadi salah satu mekanisme alamnya bumi. Hal ini terjadi untuk menjaga keseimbangan perut bumi agar tetap sehat. Isi perut bumi ada magma disebut lava dengan suhu mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Ketika lava masih encer akan mengalir turun bersama dengan air sungai. Kata yang berwarna merah merupakan istilah teknis di bidang geografi. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sebelum kalian menutup video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Setelah kalian mengamati tayangan video tersebut, yaitu tentang bentuk kebahasaan yang ada di dalam teks eksklamasi, sekarang saya mau bertanya, ada bentuk kebahasaan apa saja yang ada dalam teks eksklamasi? Ya, silakan. Kondisi kausalitas. Terus? Verba kausatif. Ya. Konjungsi temporal. Ya. Sama istilah teknis. Sama istilah teknis. Ada yang bisa memberikan contoh konjungsi kausalitas itu seperti apa? Ya. Contohnya kata apa? Oleh karena itu, oleh sebab itu. Ya. Sehingga masih ada? Karena itu contoh konjungsi kausalitas. Kalau contoh verba kausatif, oh ya, silakan. Akibat menyebabkan, mengakibatkan, berdampak, disebabkan. Iya, betul. Kalau istilah teknis, contohnya seperti apa? Iya, silakan lagi. Mula-mula, setelah itu kemudian berikutnya. Ada yang lain, contoh istilah teknis. Ya. Magma, batu gaduan,
lapisan magma, batuan, terus magma, perbumi, berbumi. Udah, itu istilah teknis di bidang apa? geografi. Oke, geologi, geografi. Ya. Masih ada satu lagi bentuk pembahasan yang belum ada. Kata kerja temporal, kondisi temporal. Iya, silakan. Contohnya apa? Mula-mula, sebelum, sesudah, ketika, tatkala, sejak. Itu adalah bentuk-bentuk pembahasan yang ada di dalam teks eksplanasi. Ada konjungsi kausalitas, ada verba kausatif, kemudian ada konjungsi temporal, dan juga ada istilah teknis. Kalau istilah teknis di bidang misalnya fenomena alam, terjadinya gerhana bulan atau matahari, contohnya apa? Istilah teknisnya? Ya. Anulus, Ya. durasi, retina, pupil. Ya, itu ya. Kalau istilah di bidang misalnya kependudukan, nah, contohnya apa? Yang tahu? Jangan misalnya kata imigrasi, temannya apa? Selain imigrasi ada urbanisasi, betul. Ya, setelah kalian mengamati tayangan video tersebut dan juga kita sedikit untuk membahasnya, sekarang saya ingin kalian untuk membentuk kelompok ya. Jadi kelompoknya misalnya 3 saja yang 1 tempat, ini sudah bisa. Ini satu kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Masing-masing diingat teman kelompoknya. Saya akan memberikan sebuah soal yang mana kalian nanti akan saya minta untuk menjawab soal-soal tersebut yang pertanyaannya sudah ada di dalam soal ini ya. Kerjakanlah secara berkelompok dengan kelompoknya. Jika ada hal-hal yang belum paham, itu bisa ditanyakan nanti. Kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh analisisnya. Perintahnya, yang pertama kalian diminta untuk menentukan struktur teks eksplanasi. Yang kedua kalian diminta untuk menentukan menganalisis kalimat yang menggunakan keterangan waktu pada teks eksplanasi tersebut. Lalu yang ketiga, kalian diminta untuk menganalisis kalimat yang menggunakan konjungsi antar kalimat pada teks tersebut. Dan yang keempat, kalian diminta untuk menganalisis istilah teknis yang digunakan pada teks eksplanasi tersebut.
Boleh kalian tulis dengan pulpen yang warna-warni untuk membedakan bentuk-bentuk satuan pembahasaan tersebut untuk memudahkan kalian dalam menjawab soal. Boleh buka catatan-catatan kalian yang sudah pernah dicatat. Satu sampai nomor berapa? Nomor 2 sampai nomor berapa? Sampai nomor 3. Dicermati kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, terutama dalam menemukan istilah teknis, konjungsinya, konjungsi temporal, verba kausatif, konjungsi kausalitas.
Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Kelompok 4. Lancar. Lancar. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Masih belum? Kelompok 2? Belum, masih belum. Kalau sudah, nanti kita bahas. Kelompok 1 sudah selesai, sudah siap untuk menyampaikan hasil analisisnya? Siap. Baik, kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisisnya. Nanti teman-teman dari kelompok 2, 3, dan 4 tolong disimak hasil analisis dari kelompok 1 dan nanti tolong ditanggapi hasil karya atau hasil analisis dari kelompok 1. Yang menyampaikan siapa? Salah satu? Akas. Ya, silakan Akas. Pertama, analisislah struktur teks eksplorasi tersebut. Untuk teks eksplorasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Peristiwa gerhana matahari cincin atau anular terjadi ketika bulan terletak di titik paling jauh dari bumi pada orbitnya serta lewat di antara bumi dan matahari. Ya, terus bagian proses data menjelas terdapat pada paragraf kedua sampai 4. Istilah anular berasal dari kata Latin annulus yang berarti cincin. ya. Gerhana matahari cincin dapat bertahan lebih dari 3 jam di lokasi anularitas terlihat. Pada saat terjadi gerhana matahari cincin, jangan pernah melihat matahari tanpa pelindung mata. Ya, bagian kesimpulan. Penutup terdapat pada paragraf kelima. Proses cahaya matahari masuk ke retina berlangsung tanpa rasa sakit sehingga kerap membuat orang tidak sadar matanya mulai besar. Ya, itu adalah struktur teks eksplanasi. Berikutnya, analisislah kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Yang mana saja kalimatnya? Pada, Ya, ketika, coba kalau dibaca lengkap bagaimana? pada saat terjadi gerhana matahari cincin, saya pernah melihat matahari tanpa pelindung mata. Ya, lanjut. Peristiwa gerhana matahari cincin atau anular terjadi ketika bulan terletak di titik paling jauh dari bumi pada orbitnya serta lewat di antara bumi dan matahari. Ya. Masih ada lagi? Satu. Anularitas terjadi ketika hanya cincin api terlihat di langit yang berkisar antara kurang dari 1 detik hingga lebih dari 12 menit. Ya. Berikutnya analisislah kalimat yang menggunakan konjungsi antar kalimat pada teks tersebut. Ada apa saja konjungsinya antar kalimat? Sementara itu, gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan menutupi matahari kecuali cincin luar matahari. Ya. Akan tetapi justru disinilah letak bahayanya. Masih ada lagi? Oleh karena itu, gunakan pelindung mata jika ada melihat. Ya, ada 3 ya tadi kelompok 1 merupakan 3 konjungsi antar kalimat. Lalu untuk istilah teknisnya ada apa saja? Ada anular, pupil, retina, kontras, lensa mata, intensitas, bola mata, cincin api, pelindung mata. Ya, itu adalah istilah-istilah teknis di bidang gerhana matahari. Kelompok lain bagaimana tanggapannya? Kelompok 2, tanggapan untuk kelompok 1 bagaimana tadi penyampaiannya? Apakah sudah sesuai? Rasanya baku, Ya. sesuai dengan bacaan yang ada di sini. Ya, boleh. Kelompok 3, tanggapan untuk kelompok 1? Sudah sesuai. Sudah sesuai? Ya. Apakah ada hal-hal yang kurang tepat tadi pada strukturnya atau kalimat keterangan waktu atau konjungsi antar kalimatnya? Sudah sesuai. Kelompok 4 bagaimana tanggapannya untuk kelompok 1? Sesuai. Sudah sesuai. Adakah kurang tepatan dalam penggunaan konjungsi? Tidak ada. Tidak ada juga. Ya. Baik, kelompok 1 tadi sudah menyampaikan hasil analisisnya. Sekarang kelompok 2, silakan yang mewakili siapa salah satu?
Analisislah struktur teks eksplanan tersebut. Pernyataan umum bagian peristiwa gerhana matahari cincin atau anular terjadi ketika bulan terletak di titik paling jauh dari bumi pada orbitnya serta lewat di antara bumi dan matahari. Ya, bagian pernyataan umum, bagian prosesnya. Bagian deretan penjelas, yaitu istilah anular berasal dari kata Latin annulus yang berarti cincin. Terus gerhana matahari cincin dapat bertahan lebih dari 3 jam di lokasi anularitas terlihat. Pada saat terjadi gerhana matahari cincin, jangan pernah melihat matahari tanpa pelindung mata. Bagian penutup, yaitu proses cahaya matahari masuk ke retina berlangsung tanpa rasa sakit sehingga kerap membuat orang tidak sadar matanya mulai rusak. Ya, boleh, betul. Berikutnya, analisis kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Peristiwa gerhana matahari cincin atau anular terjadi ketika bulan terletak di antara titik paling jauh dari bumi pada orbitnya. Ketika ya, iya lanjut. Dari awal hingga akhir, total durasi gerhana anular bisa lebih dari 6 jam. Ya, dari awal hingga akhir. Pada saat terjadi gerhana matahari cincin, jangan pernah melihat matahari tanpa pelindung mata. Ya, masih ada lagi. Anularitas terjadi ketika hanya cincin api terlihat di langit yang berkisar antara kurang dari 1 detik hingga lebih dari 12 menit. Ya, betul. Lalu nomor 3, analisislah kalimat yang menggunakan konjungsi antar kalimat. Sementara itu, gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan menutupi matahari kecuali cincin luar matahari. Terus akan tetapi justru disinilah letak bahayanya. Ya, masih ada lagi. Alhasil pada saat memandang gerhana yang diselimuti langit gelap, pupil mata justru melebar sehingga jumlah cahaya yang masuk dan terfokus di retina meningkat. Betul. Oleh karena itu, gunakan pelindung mata jika Anda melihat gerhana matahari. Ya, ada tambahan ya tadi menambahkan dari kelompok 1 ada kata alhasil ya, merupakan konjungsi antar kalimat. Untuk yang pertanyaan berikutnya, istilah teknisnya ketemu apa saja kelompok 2? Teknisnya anular, orbit, bumi dan matahari, durasi, intensitas, retina, kontras, melenggang, kerap. Ya, pupil. Betul. Orbit itu apa? Ada yang tahu? Lintasan planet. Lintasan planet, ya. Betul. Orbit. Lalu untuk kelompok 1 silakan menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Bagaimana hasil pemaparan dari kelompok 2? Sudah tepat atau ada yang perlu diperbaiki? Sudah sesuai. Sudah sesuai, sama hasilnya. Sama. Ya. Lanjut kelompok 3 mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 2. Bagaimana hasilnya dari kelompok 2 penyampaiannya? Sudah lengkap, namun yang bagian bahasanya kurang belum disebutkan fokus. Oh, fokus ya, tambah 1 ya, fokus. Ya, bisa ditambahkan kelompok 2 tadi untuk istilah teknisnya, fokus. Lanjut untuk kelompok 4, bagaimana komentarnya untuk kelompok 2? Sudah lengkap. Adakah tambahan? Belum ada. Ya. Bagus. Sekarang lanjut kelompok 3 menyampaikan hasil analisisnya. Siapa yang menyampaikan? Salah satu di silakan. Analisislah struktur teks eksplanasi tersebut. Pernyataan umumnya paragraf 1. Peristiwa gerhana matahari cincin atau anular terjadi ketika bulan terletak di titik paling jauh dari bumi pada orbitnya serta lewat di antara bumi dan matahari. Ya, lanjut. Terus Penjelasan penjelasnya paragraf 2 sampai paragraf 4. Istilah anular berasal dari kata Latin annulus yang berarti cincin. Gerhana matahari cincin dapat bertahan lebih dari 3 jam di lokasi anularitas terlihat. Paragraf 4-nya, pada saat terjadi gerhana matahari cincin, jangan pernah melihat matahari tanpa pelindung mata. Ya, terakhir. Penutupnya, proses cahaya matahari masuk ke retina berlangsung tanpa rasa sakit sehingga kerap membuat orang tidak sadar matanya mulai rusak. Ya, itu strukturnya sudah ketemu ya. Sekarang lanjut.
Analisislah kalimat yang menggunakan keterangan waktu pada teks eksplanasi tersebut. Ya. Pada Waktu. Pada saat anularitas terjadi ketika hanya cincin api terlihat di langit yang berkisaran antara kurang dari 1 detik hingga lebih dari 12 menit. Ya. Terus? Pada saat terjadi gerhana matahari cincin, jangan pernah melihat matahari tanpa pelindung mata. Memang matahari pada saat gerhana bisa lebih nyaman dilihat karena seolah meredup. Analisislah kalimat yang menggunakan konjungsi antar kalimat pada teks eksplanasi tersebut. Konjungsi antar kalimatnya mana saja? Sementara itu, gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan menutupi matahari kecuali cincin luar matahari. Jika itu terjadi, retina bisa rusak permanen. Ya, betul. Akan tetapi justru disinilah letak bahayanya. Masih ada? Alhasil pada saat memandang gerhana yang diselimuti langit gelap. Oleh karena itu, gunakan pelindung mata jika Anda melihat gerhana matahari. Ya, tadi ada kondisi antar kalimatnya ketemu. Oleh karena itu memang akan tetapi alhasil. Pertanyaan berikutnya, jawab. Analisislah istilah teknik yang digunakan pada teks eksplanasi tersebut. Ya, dan istilah teknis apa aja? Kelompok 3. Gerhana matahari cincin, anular, bulan, orbit, anulus, fokus, anularitas, durasi, intensitas, retina, pupil, kontras, sama lensa mata. Ya, kompleks sekali ya tadi istilah teknisnya. Berikutnya kelompok 1, silakan tanggapannya untuk kelompok 3 bagaimana? Tadi yang sudah disampaikan sudah lengkap. Adakah kekurangannya? Tidak ada. Baik, lanjut kelompok 2. Tanggapannya untuk kelompok 3 bagaimana? Apakah ada yang kurang sesuai atau bisa ditambahkan? Yang bagian keterangan waktunya kurang dari awal hingga akhir, total durasi gerhana anular bisa lebih dari 6 jam. Oh iya, dari awal hingga akhir ya itu ya untuk tambahannya. Bagus, kelompok 2 masih ada tanggapannya untuk kelompok 3? Sudah ya, ditambahkan kelompok 2 tadi bisa ditambahkan di hasil analisisnya kelompok 3 ditulis. Lalu untuk kelompok 4 bagaimana tanggapannya? Untuk kelompok 3 adakah tambahan atau kekurang tepatan? Sudah lengkap, sama. Ya, tadilah analisis dari kelompok 3 mengenai kerjanya. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan menyampaikan hasil analisisnya. Nanti kelompok yang lain menanggapi. Siapa salah satu? Ya, Jenika. Silakan. Analisislah suatu teks eksplanasi tersebut. Pernyataan umumnya dari peristiwa gerhana matahari cincin atau anular terjadi ketika bulan terletak di titik paling jauh dari bumi pada orbitnya serta lewat di antara bumi dan matahari. Ya. Deretan penjelasnya, istilah anular berasal dari kata Latin annulus yang berarti cincin. Gerhana matahari cincin dapat bertahan lebih dari 3 jam di lokasi anularitas terlihat. Pada saat terjadi gerhana matahari cincin, jangan pernah melihat matahari tanpa pelindung mata. Ya. Penutupnya, proses cahaya matahari masuk retina berlangsung tanpa rasa sakit sehingga kerap membuat orang tidak sadar matanya mulai rusak. Ya, sudah ketemu ya hasil analisis mengenai struktur teks eksplanasi tersebut. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Analisislah kalimat yang menggunakan keterangan waktu pada teks eksplanasi tersebut. Sementara itu, 3 jam, 1 detik, 6 jam, 12 menit. Masih ada? Dan pertanyaan berikutnya. Analisislah kalimat yang menggunakan konjungsi antar kalimat pada teks eksplanasi tersebut. Sementara itu, gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan menutupi matahari kecuali cincin luar matahari. Ya. Akan tetapi, justru disinilah letak bahayanya. Ya. Alhasil pada saat memandang gerhana yang diselimuti langit gelap, pupil mata justru melebar sehingga jumlah cahaya masuk dan terfokus di retina meningkat. Iya. Masih ada?
Oleh karena itu, gunakan pelindung mata jika Anda melihat gerhana matahari. Ya, sudah ketemu semua ya konjungsi antar kalimatnya. Sekarang istilah teknisnya yang ditemukan apa aja kelompok 4? Gerhana matahari cincin, anular, orbitnya, anulus, anularitas, durasi, retina, intensitas, pupil, kontras, terfokus. Ya, sudah ketemu ya istilah teknisnya. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi. Saya mulai dari kelompok 3. Bagaimana tanggapannya? Sudah lengkap, namun dari Ya. pada bagian waktu kurang disebutkan pada saat dan ketika. Oh, Untuk iya. bagian pembahasaannya kurang lensa mata. Oh iya, pada Bagian saat ya. teknis, istilah teknis. Istilah Kurang lensa teknisnya mata. kurang Lensa mata. lensa mata. Ya, boleh ada lagi dari kelompok 3 tanggapan yang kelompok 4? Sudah? Baik, kelas sekarang kelompok 2 bagaimana tanggapan untuk kelompok 4? Sudah lengkap? Adakah yang perlu ditambahkan? Pada bagian keterangan waktunya kurang ketika. Oh, keterangan waktunya bisa ditambahkan ya. Kelompok 4 ada kata ketika. Ya. Lalu lanjut kelompok 1 bagaimana tanggapannya? Sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap? Adakah yang perlu ditambahkan? Ya. Sama seperti kelompok 2 dan 3, Ya. di keterangan waktunya kurang. Oh ya, di keterangan waktunya bisa ditambahkan kata apa? Ya, seperti Ketika. ketika. Ya, baik. Dari hasil analisis kalian sudah terlihat ya, sudah bagus, kalian sudah bisa menemukan struktur teks eksplanasi berikut menjelaskan bagian-bagiannya. Lalu kalian juga sudah berhasil menganalisis istilah teknis yang ada di dalam teks eksplanasi. Selain itu kalian juga sudah mampu menggunakan keterangan waktu pada teks eksplanasi tersebut dengan cara menganalisisnya. Lalu kalian juga sudah mampu untuk menganalisis konjungsi antar kalimat pada teks eksplanasi tersebut. Sampai sini dulu ada pertanyaan, tanggapan. Adakah kesulitan? Sampai sini dulu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan mengenai menyusun teks eksplanasi. Saya akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu. Selamat datang di rumah bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Secara spesifik, video ini akan menjelaskan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah pertama, menentukan fenomena. Bagaimana cara menentukan fenomena? Kalian harus memilih terlebih dahulu fenomena apa yang ingin kalian tulis. Apakah fenomena alam, sosial, bahasa, budaya, atau fenomena yang lain. Setelah menentukan rumah besarnya yaitu berupa fenomena, pilihlah topik yang lebih spesifik. Misalnya, kita memilih fenomena alam. Fenomena tersebut kemudian kita kerucutkan ke dalam sebuah topik, yaitu hujan asam. Seperti itu contohnya. Langkah kedua, mengumpulkan bahan. Bagaimana cara mengumpulkan bahan? Pertama, kalian dapat membaca berita dan artikel dari berbagai sumber, serta menonton berbagai video tentang topik yang sudah kalian butuhkan. Yang kedua, catat informasi-informasi penting yang kalian butuhkan, seperti definisi, proses, sebab akibat terjadinya fenomena maupun saran-saran yang dibutuhkan. Mengapa harus mencari dari berbagai sumber? Supaya kalian mendapatkan informasi yang lengkap, utuh, dan akurat. Langkah ketiga, menyusun kerangka. Bagaimana cara menyusun kerangka? Menyusun kerangka artinya memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik, lalu menyusunnya secara sistematis dan logis. Contoh topik yang kita pilih adalah tentang hujan asam. Pada bagian pernyataan umum, kita dapat menyampaikan pernyataan singkat tentang hujan asam dan definisi hujan asam.
Pada bagian deret penjelas, kita bisa menyampaikan tentang sebab terjadinya hujan asam, proses terjadinya hujan asam, dan dampak terjadinya hujan asam. Pada bagian interpretasi, kita bisa menyampaikan ulasan terhadap hujan asam dan saran supaya hujan asam dapat dicegah atau dikendalikan. Langkah keempat, mengembangkan kerangka. Bagaimana mengembangkan kerangka? Kembangkannya sintetik kerangka media ke dalam beberapa kalimat. Hubungkannya setiap kalimat menjadi rangkaian kalimat yang baru dan kompleks. Teks eksplanasi memiliki konstruksi atau susunan sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini berisi pengenalan fenomena kepada pembaca. Dimulai dari definisi dan hal-hal umum terkait fenomena. Yang kedua, deret penjelas. Bagian ini berisi rangkaian paragraf yang berfungsi untuk menjelaskan proses, sebab, dan dampak atau akibat dari fenomena. Yang ketiga, interpretasi. Bagian ini berisi tafsiran dan simpulan terhadap fenomena, termasuk pemberian saran jika diperlukan. Berikut adalah contoh teks eksplanasi yang rangka yang telah kita buat pada slide sebelumnya. Setelah kalian mengamati tayangan video tersebut, ada hal-hal apa yang sudah kalian dapatkan? Ya, silakan. Cara menyusun teks eksplanasi. Cara menyusun teks eksplanasi. Bagaimana caranya? Yang tahu? Ya, ya. Menentukan fenomena, Ya. menentukan bahan-bahan, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka. Ya, itulah tata cara dalam menyusun teks eksplanasi. Yang pertama tadi menentukan fenomena. Contoh fenomena yang bisa disusun untuk menulis teks eksplanasi apa? Ya, Hujan asam. hujan asam. Terus Gerhana matahari. gerhana matahari, Kebakaran hutan. kebakaran hutan, Banjir. banjir, Tawuran. apa? Tawuran. Tawuran, Tanah longsor. tanah longsor, Kemiskinan. kemiskinan. Demokrasi. Iya, itu adalah contoh-contoh tema atau topik yang bisa dikembangkan dalam menyusun teks eksplanasi. Ya, sekarang tugas kalian dalam masing-masing kelompok, susunlah sebuah teks eksplanasi dengan topik atau tema yang menurut kalian, ya bagi kalian paling mudah atau paling menguasai topik atau tema tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Ya, nanti kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian dan masing-masing kelompok akan saling menanggapi kelompok yang lain. Silakan di kertas atau di buku tulis kalian. Nanti waktunya 15 menit ya, kurang lebih untuk kalian menyusun itu. Setelah 15 menit kalian menyusun, kalian nanti akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, belum dipahami, boleh kalian tanyakan.
tawuran. Berarti itu fenomena apa? Sosial. Ya, kelompok 2 kira-kira akan mengambil tema tentang apa? Apa? Globalisasi. Itu tergolong fenomena apa? Sosial juga. Kelompok 3 kira-kira akan mengambil tema tentang apa? Banjir. Tergolong fenomena alam. Kelompok 4 akan mengambil tema tentang apa? Hujan. Termasuk fenomena baik ya. Maka berarti sudah ada 2 fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, nanti kita akan ya. Silakan bacakan dulu. Disusun dulu kerangka penulisannya berupa ide pokok. Dari ide pokok tersebut nanti dikembangkan menjadi beberapa ide penjelas. Belum. Ditulis dulu aja. Nanti proses menyunting atau editingnya nanti bisa belakangan sambil juga mendapat masukan, saran atau tanggapan dari teman-teman kelompok yang lain. Dapat berapa paragraf? 1. Kelompok 2 sudah dapat berapa paragraf? 1 juga. Kelompok 1 sudah 3 paragraf, cepat sekali ya. Kelompok 2 paragraf. Kalian bisa berbagi ide dengan teman kelompoknya, memberikan ide, kemudian dari ide tersebut kita pilih, ya, nanti akan membentuk sebuah paragraf yang
tepat ya momennya dengan sekarang situasi sekarang ini yang sedang musim hujan di mana-mana banjir. Bisa kalian tulis proses terjadinya banjir apa, yang tentang globalisasi, sekarang era globalisasi, era teknologi industri, mengapa terjadi globalisasi, dampak dari globalisasi, tentang kurang antar pelajar yang sekarang di kota-kota sedang marak. Bisa kalian analisis mengapa terjadi tawuran pelajar, sebabnya kenapa. Juga tentang hujan, mau selesai kayaknya kalau dua ini. Dapat 4 paragraf. Itu yang sudah selesai. Kelompok berapa yang sudah selesai? Bisa presentasi lebih dulu. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Ya, kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah?
Sudah, ya. Silakan kelompok 3 tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya mengenai teks eksplanasi yang mewakili ya Romadhoni. Silakan. Nanti kelompok yang lain menyimak dan menanggapi ya. Silakan. Sebelumnya banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Karena kecerobohan manusia dengan membuang sampah sembarangan dan menebang pohon dengan ilegal, menggunakan lahan secara berlebihan, itu dapat menyebabkan banjir. Manusia hanya tahu cara menggunakan tetapi tidak tahu cara merawat alam agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Proses terjadinya banjir disebabkan karena hujan yang deras mengguyur bumi. Sungai yang penuh dengan sampah dan sungai tidak dapat menampung air hujan yang turun dan tidak ada yang meresap air hujan karena banyak penebangan pohon secara liar. Oleh karena itu, sawah yang ada di dataran tinggi sebaiknya diterapkan sistem terasering agar air dapat mengalir. Penggunaan lahan sebaiknya diminimalisir untuk mencegah berkurangnya daerah resapan air. Ya, itu adalah hasil karya dari kelompok 1. Silakan tanggapannya kelompok. Di situ saja. Kelompok yang lain silakan tanggapannya. Kelompok 4 bagaimana komentarnya untuk kelompok 3? Apakah hasilnya sudah sesuai, strukturnya lengkap, menggunakan kondisi yang bagus? Gimana tanggapannya kelompok 4? Belum ada kelompok yang lain, kelompok 1 dulu saja. Bagaimana kelompok 1 tanggapan atas hasil karya dari kelompok 3? Tapi kurang didefinisikan. Oh, kurang didefinisikan. Misalnya apa? Definisi dari apa? Seperti pengertian dari apa? Pengertian dari kurangnya apa tadi? Dampak dari banjir. Kurangnya dampak dari banjir perlu dirinci lagi ya? Ya, bagus, tidak apa-apa. Itu masukan untuk kelompok 3 nanti bisa ditambahkan. Ada lagi dari kelompok 1? Bisa. Terima kasih kelompok 1 atas tanggapannya. Kelompok 2 bagaimana tanggapan untuk kelompok 3? Bagus. Iya. Performanya misalnya dari performanya bagaimana penampilannya? Sudah pede atau belum? Atau malah kepedean? Oh, kepedean. Dari penampilannya percaya diri ya. Kalau dari segi isinya, isi dari hasil karya kelompok 3 bagaimana? Tadi ada masukan dari kelompok 1 mengenai dampaknya, kalau diri lagi. Sudah memenuhi kaidah kebahasaan. Ya, sudah memenuhi kaidah kebahasaan. Strukturnya sudah bagus? Ya, bagus. Terima kasih atas kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil karyanya. Silakan duduk kembali ke tempat duduk. Kasih aplaus dong. Berikutnya penampilan dari kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 2 silakan yang mewakili. Bapak yang lain menyimak dan menanggapi. Judulnya globalisasi. Globalisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu global yang artinya menyeluruh atau keseluruhan. Secara istilah, globalisasi mempunyai makna pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh pembakaran sampah, penebangan hutan secara liar yang kemudian dijadikan untuk pembangunan pabrik besar, asap kendaraan bermotor yang memicu polusi, dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi secara global atau universal di seluruh dunia. Bayangkan saja setiap tahun berapa luas hutan yang ditebang, berapa banyak pohon-pohon yang terbakar. Jika hal ini terus terjadi, maka akan banyak dampak negatif yang dirasakan. Dampak globalisasi bukan dampak yang menguntungkan bagi manusia, justru merugikan manusia. Salah satu dampak globalisasi adalah mencairnya es di kutub. Jika es di kutub mencair, maka secara otomatis volume air laut akan meningkat. Akibatnya, air akan semakin naik dan daratan akan semakin tenggelam.
Bahkan bisa saja sewaktu-waktu dapat mengakibatkan banjir rob. Tak hanya itu saja, globalisasi juga mengakibatkan efek rumah kaca. Jadi, suhu akan semakin meningkat karena kurangnya penghijauan. Kemudian ketika kendaraan menghasilkan asap di udara, maka karbon dioksida akan menjadi polusi yang bisa membahayakan mata dan pernapasan. Apalagi jika tidak ada pohon yang menyerap karbon dioksida tersebut dan merubahnya menjadi oksigen yang bersih dan aman dihirup manusia. Nah, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi globalisasi, yaitu penanaman pohon atau kegiatan penghijauan, mengurangi penggunaan CFC, pengurangan penggunaan AC, dan parfum dalam bentuk gas. Selain itu, kita juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurangi dan berpartisipasi dalam pencegahan globalisasi secara lebih besar lagi. Oleh karena itu, kita bisa membantu diri kita agar pulih dan kita juga bisa merasakan dampak baiknya bagi diri kita dan orang lain. Ya, terima kasih. Dari kelompok 2 sudah menyampaikan hasil karyanya. Kelompok 3, silakan tanggapi untuk kelompok 2. Bagaimana penampilannya, isinya, performanya? Sudah lengkap, sudah bagus, kaidah bahasanya juga sudah sudah lengkap. Ada lagi dari penampilannya, apakah dalam menyampaikan terlalu cepat, apakah terlalu lambat, apakah sudah pas? Sudah pas. Ya, terima kasih kelompok 3 atas tanggapannya. Kelompok 4, bagaimana tanggapannya untuk kelompok 2? Sudah bagus, strukturnya juga sudah lengkap, tapi penampilannya kurang. Kurang bagaimana? Kan bacanya sambil nunduk gak kelihatan. Oh, sambil nunduk sehingga tidak bisa kelihatan. Ya, masukkan untuk kelompok 2. Bagus. Ada lagi? Sudah. Terima kasih kelompok 4 atas tanggapannya. Lalu ke kelompok 1, bagaimana penampilan dari kelompok 2 tadi? Tanggapannya? Baik. Sudah baik. Cuman penyampaiannya kurang berinteraksi dengan audiens. Oh, kurang berinteraksi dengan audiens. Ada lagi? Ya. Sudah. Jadi ada interaksi ya. Seolah-olah kita sedang membacakan untuk orang lain. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 yang mewakili, silakan. Soalipul, silakan disampaikan hasil pekerjaannya. Tawuran di kalangan remaja. Tawuran adalah kenakalan yang dilakukan oleh para remaja sekolah. Tawuran biasanya disebabkan oleh masalah-masalah atau hal-hal yang sepele. Tawuran di desa dengan di kota berbeda. Jika di desa lebih cenderung terjadi di tempat-tempat sepi. Sebaliknya, di kota tawuran lebih sering terjadi di tempat-tempat yang ramai, seperti di jalan raya. Tawuran sangatlah mengganggu warga setempat, hanya karena saling ejek-mengejek, tidak terima, masalah kecil, menjadi sebuah fenomena sosial yang yaitu tawuran. Apalagi bila terjadinya di perkotaan, sangatlah mengganggu warga, jalan umum, dan bisa melibatkan pihak berwajib. Sekolah pun akan dirugikan karena murid-muridnya yang nakal. Penyebab terjadinya tawuran bukan hanya masalah sepele saja, bisa juga kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya, saudaranya, dan lingkungan yang kurang mendukung. Seorang anak yang nakal kebanyakan terjadi karena lingkungan yang salah dan kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Sebab itulah yang menjadikan anak tidak teratur, tidak tahu adab sopan santun, dan tidak mengerti bagaimana berperilaku yang baik. Remaja yang melakukan kenakalan seperti tawuran sangatlah merugikan berbagai macam pihak. Mari bersama-sama menjadikan lingkungan kita lingkungan yang baik, lingkungan yang dekat dengan agama, dan sebagai orang tua berilah perhatian terhadap anaknya karena seorang anak membutuhkannya. Ya, bagus. Ada komentar, tanggapan dari kelompok 2? Dipersilakan. Bagaimana tanggapannya? Untuk kaidahnya sudah bagus. Ya, sudah sesuai kaidah pembahasan penulisannya. Ya, terima kasih kelompok 2 atas tanggapannya. Kelompok 3, bagaimana tanggapan untuk kelompok 1? Terlalu cepat dan terlalu terpaku dengan teks, kurang interaksi dengan audiens. Ya, itu dari segi performanya, dari segi substansi isinya bagaimana? Sudah bagus, tapi kurang teknis istilahnya. Oh, istilah teknisnya perlu Istilah ditambah ya? istilah teknis. Ya, terima kasih kelompok 3 atas tanggapannya. Kelompok 4, bagaimana tanggapan untuk kelompok 1? Sama seperti kelompok 3, kaidahnya sudah jelas tapi bacanya terlalu kecepatan. Ya, terlalu cepat, agak dikurangi ya tempo kecepatan membacanya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Kita kasih kampus untuk kelompok 1 ya. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan yang mewakili untuk mempresentasikan hasil kerjanya.
Hujan adalah fenomena alam yang umum ditemukan di bumi kita. Tapi apa kalian tahu bagaimana hujan bisa terbentuk? Jadi, hujan bermula dari menguapnya air laut, sungai, danau ke langit dan membentuk gumpalan-gumpalan putih yang kita sebut awan. Awan-awan tersebut dibawa oleh angin menuju berbagai tempat seperti pedesaan, hutan, dan kota. Jika awan-awan berkumpul menjadi satu, maka akan berubah warna menjadi abu-abu. Dan itu adalah pertanda bahwa awan sudah bagian matang. Saat awan sudah tidak mampu lagi menampung beban yang ada di dalamnya, maka awan akan menurunkan air dan fenomena inilah yang akan kita sebut sebagai hujan. Hujan yang memberi banyak manfaat pada bumi kita seperti tanaman berkebun akan tumbuh subur, hutan-hutan menjadi rimbun dan suasana akan menjadi lebih sejuk dan tenang. Tetapi ada juga hujan yang merugikan umat manusia seperti hujan asam yang disebabkan oleh asap-asap pabrik yang ikut menguap dalam pembatan hujan. Dan hujan asam bisa menyebabkan tanah menjadi tidak subur atau penyakit kulit. Ya, begitulah presentasi dari kelompok 4. Mohon tanggapannya dari kelompok 1 bagaimana? Tanggapannya, komentarnya? Baik. Sudah bagus. Penyampaiannya sudah baik. Sudah tepat dari segi penyampaiannya. Dari segi isinya? Ya sudah tepat. Sudah memenuhi kaedah kebahasaannya? Sudah. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapan. Kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Kaedahnya dan sudah sesuai dengan kaedah kebahasaan. Sudah sesuai ya. Performanya bagaimana penampilannya? Sudah sesuai, sudah bagus. Sudah bagus. Terima kasih kelompok 2 atas tanggapannya. Kelompok 3 Sudah bagus, sudah lengkap. Namun konjungsi waktunya kurang penggunaannya. ya, perlu ditambahkan begitu ya. Ada lagi? Sudah. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk dari kelompok 4. Hari ini kita sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian mengenai teks eksplanasi. Dari keempat kelompok ini kira-kira yang paling bagus kelompoknya siapa? Kelompok 1. Semuanya bagus apa untuk kita ya? Selama pembelajaran ini adakah kendala yang dihadapi? Mungkin dari segi struktur, menentukan strukturnya, bentuk kebahasaannya, lalu dari cara menulisnya, adakah kendalanya? Ya, hari ini kita sudah mempelajari apa? Teks eksplanasi. Ada berapa bagian dalam teks eksplanasi? 3. Ya, apa saja bagiannya? Coba di bagian bentuk kebahasaan ada apa saja? Ya, silakan. Konjungsi kausalitas, Ya. verba kausatif, konjungsi temporal, Ya. istilah teknis. Silakan. Kemudian bagaimana cara menyusun teks eksplanasi? Ya, silakan. Iya, itulah 3 hal yang sudah kita pelajari hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya akan kalian membaca tentang teks biografi, yang mana teks biografi itu masih merupakan bagian dari jenis-jenis teks selain teks eksplanasi, teks laporan hasil observasi, teks prosedur, dan juga teks-teks yang lain. Untuk pekerjaan rumah, silakan kalian nanti memperbaiki hasil tulisan kalian, yang mana tadi masih ada beberapa kata yang perlu dibenahi. Selain itu, untuk tugas di pertemuan berikutnya, silakan kalian mencari sebuah artikel di internet tentang teks eksplanasi, lalu kalian analisis strukturnya, lalu bentuk-bentuk kebahasaannya. Selain itu juga kalian harus menyunting teks tersebut sehingga menjadi sebuah teks eksplanasi yang bagus. Adakah pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Sudah paham semua tentang teks eksplanasi? Kalau tidak ada, karena ini sudah selesai waktunya, marilah kita tutup pelajaran pada siang hari ini. Solihul, tolong dipimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, malah kita berdoa mulai. Alhamdulillah, ya Allahumma bihamdika
Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.